Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, kalau pada saat ini kita boleh diberi kesempatan untuk datang beribadah bersama Gereja Kemah Injil Jemaat Misi untuk memperingati hari kematian Yesus Kristus di kayu salib. Kita bersyukur karena mungkin bagi sebagian orang salib ini merupakan suatu cerita dongeng atau cerita fiktif atau cerita akal-akalan saja mengenai kepercayaan umat Kristen. Tapi saya percaya bagi saudara dan saya, salib ini merupakan tanda kemenangan. Salib ini merupakan tanda pembebasan, di mana saudara dan saya dibebaskan dari hukuman dosa, hukuman maut yang harusnya menjadi beban dan dijatuhkan kepada saudara dan saya. Tapi karena Kristus mengasihi saudara dan saya, Dia mau gantikan tempat itu untuk saudara dan saya boleh menerima kemenangan dan kebebasan. Karena di kayu salib Yesus berkata, sudah selesai. Dan berarti Dia menyelesaikan semua masalah persoalan hidup kita, dan kita boleh menerima kemenangan. Karena itu mari jemaat Tuhan yang boleh menyaksikan, menghargai kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Pas saat ini kita mau menyanyikan lagu Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih Allahku. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, 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 bersyukur. Bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Sekali lagi kasih Allahku. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Amin. Kami bersyukur Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukur. Bersyukur karena kasih setiamu. Amin. Kami sembah Kau. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau. Bersyukur, kami bersyukur, 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 bersyukur. Bersyukur karena kasih setiamu. Kami sembah Kau Tuhan. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukurlah, bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Sekali lagi bersyukur, bersyukurlah, bersyukur, bersyukur, bersyukur.
sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Katakan selama hidupku. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami mensyukuri segala kebaikan anugerah yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kami. Kami yang seharusnya mati Tuhan karena pelanggaran dan dosa kami, tapi karena kasih-Mu yang tanpa syarat, Engkau mau mengambil alih tempat yang terkutuk itu. Engkau mau diri-Mu naikkan di kayu salib Tuhan, disiksa, dipukul dan Tuhan dengan segala macam kehinaan. Engkau mau menanggungnya bagi kami Tuhan. Karena itu Tuhan, pada saat ini kami mensyukuri segala berkat-Mu Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan-Mu. Engkau mau mati gantikan kami Tuhan. Tiada kasih seorang pun yang mau memberikan dirinya menggantikan kami orang-orang yang berdosa. Karena itu Tuhan, pada saat ini kami mensyukuri berkat-Mu Tuhan. Kami mensyukuri pengorbanan-Mu. Kami menghargai pengorbanan-Mu di kayu salib Tuhan. Karena itu saat ini kami mau katakan Tuhan, selama kami ada di dunia ini, selama nafas masih menjadi hidup bagian dalam hidup kami di dunia ini, kami tetap mau katakan, kami mengasihi Engkau. Engkau tetap Tuhan atas hidup kami. Engkau tetap Allah atas hidup kami. Kami tetap percayakan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Terima kasih banyak Bapa di surga. Terima kasih. Karena itu Tuhan, umat-umat-Mu di tempat ini ataupun di tempat di mana kami berada, saat ini kami mau buka hati kami. Semua keberadaan kami, tubuh jiwa roh kami mau tundukkan di bawah keberadaan kuasa darah Yesus Kristus yang menguasai hati pikiran kami, menguasai tempat ini, menguasai tempat di mana umat-umat-Mu berada dan beribadah kepadamu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, semua kami taklukkan di bawah hati dan pikiran dan kehendak Kristus. Kami mau memuji memuliakan Engkau, mendengarkan firman-Mu. Kami mau menghayati dan menghormati pengorbanan-Mu di kayu salib. Dan segala kuasa setan iblis yang ingin mengalihkan perhatian kami daripada-Mu, yang ada tempat ini di hati pikiran kami ataupun di tempat jemaat-jemaat-Mu berada, semua kami tolak, hancurkan, patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biar hati pikiran kami hanya tertuju kepada Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap membuka ibadah perayaan Jumat Agung ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik jemaat Tuhan, kita semua yang telah menikmati kebaikan Tuhan, yang menikmati kemenangan, berkat-berkat yang Tuhan beri, saat ini kita mau menyanyikan nyanyian kemenangan. Karena sekarang telah tiba pembebasan yang Dia berikan. Dengan darah Yesus kita beroleh kemenangan, diberikan kekuatan dan diberikan kesembuhan dari segala sakit penyakit. Darah yang berkuasa, nama yang berkuasa menjadi milik saudara dan saya. Mari sama-sama kita mau naikkan nyanyian kemenangan. Sekarang telah tiba. Haleluya. Dan pemerintahan Allah kita
karena Yesus Allah yang kita sembah itu hidup. Haleluya, puji Tuhan. Baik jemaat Tuhan, sekarang kita mau persiapkan hati pikiran kita untuk diisi kebenaran firman Tuhan. Firman yang akan memerdekakan kita, firman yang akan memberikan kita kelepasan, memberikan kita pengharapan dalam kita menghadapi hidup kita ini. Dan mari sama-sama kita mau nyanyikan lagu karya terbesar, kasih yang terindah, hati yang mulia, telah kita temukan di dalam Yesus Kristus, pribadi yang sangat mengasihi saudara dan saya, yang hari ini kita memperingati kematiannya untuk saudara dan saya. Sama-sama, kasih yang terindah, hati yang mulia. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hati kami Tuhan, pujian dari hatiku, selalu dalam setiap waktu kami, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah. Kasih-Mu karya terbesar, oh karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku, Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar firman Tuhan akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Daniel Boroto. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu Tuhan, pengorbananmu yang selamatkanku, Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi, yang ada di rumah, khususnya jemaat GKI Misi Manado dan Pos PI Misi yang ada di Papua. Saat ini patut kita bersyukur kepada Tuhan karena kita boleh beribadah untuk memperingati kematian Yesus Kristus. Karena itu, sekalipun kita berada dalam pergumulan menghadapi wabah virus corona, namun kita tetap menyembah dan memuji akan kebesarannya. Bahkan juga kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Untuk itu, sebelum kita membuka dan membaca bagian teks firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, oleh karena kasih dan tuntunan-Mu yang senantiasa nyata atas kehidupan kami bersama. Sehingga pada hari ini
kami boleh datang untuk memuji dan menyembah Engkau. Karena kami sungguh yakin kasih setiamu, penyertaan dan pemeliharaanmu terus menjadi bagian atas kehidupan kami bersama. Sehingga pada hari ini kami datang untuk beribadah kepadamu ya Tuhan, di mana kami memperingati akan kematian Yesus Kristus di kayu salib. Untuk itu ya Tuhan, kami rindu untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Mohon tuntunan kuasa Roh Kudus, sehingga bagian firman yang akan kami baca dan dengar bersama itu boleh meneguhkan iman kami, boleh mengajar kami, menguatkan dan mengokohkan kami semua, sehingga hari-hari kehidupan yang kami jalani, kami senantiasa ada di dalam tuntunan kebenaran firman. Terima kasih Tuhan, hati kami semua telah siap untuk mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, saat ini kita akan bersama-sama membuka dan membaca bagian teks firman Tuhan yang saya ambil di dalam Injil Yohanes. Yohanes pada pasal yang ke-19 akan dibaca mulai dari ayat yang ke-28 sampai dengan ayat yang ke-30. Judul yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Yesus Mati. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Demikian jauh teks firman Tuhan yang telah kita baca, bahkan mendengar secara bersama-sama. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, baik yang ada di rumah saat ini, yang sedang mengikuti ibadah memperingati kematian Yesus Kristus, memperhatikan bagian teks firman Tuhan yang telah kita baca dan dengar bersama. Dalam ayat 30 ini ada satu ucapan, dan ini adalah ucapan kemenangan. Sebab ketika Yesus di kayu salib, ada 7 ucapan yang disampaikan di atas kayu salib, sehingga itu sering disebut 7 ucapan salib. Dan bagian ucapan ke-6 inilah dari teks bacaan kita hari ini. Sudah selesai. Ini adalah ucapan kemenangan, di mana penginjil Yohanes ketika menulis bagian teks firman Tuhan ini, memang dia adalah seorang rasul yang sudah dalam usia lanjut dan berada di Efesus. Selama ia ada di Efesus,
para penatua-penatua yang ada di Asia meminta kepada Yohanes untuk menulis sebuah Injil yang rohani untuk menyangkal ajaran-ajaran sesat yang disampaikan di bawah pimpinan Cerinthus, seorang Yahudi. Ya, dia sangat berpengaruh dan mempengaruhi orang-orang percaya, sehingga Yohanes perlu menulis Injil ini. Dan ketika kita membaca teks ini, kita tidak bisa hanya melihat dari teks yang kita baca ini, tetapi kita juga harus melihat secara keseluruhan dari Injil Yohanes. Karena Injil Yohanes ini disebut juga Injil sinopsis. Artinya, Yohanes ketika mencatat Injil ini, dia juga melihat ada bagian-bagian yang sudah tercatat di dalam kitab-kitab yang lain. Ya, seperti kitab Musa, kitab nabi-nabi, kitab Mazmur, ya. Apalagi di dalam teks bacaan kita tadi yang disebut anggur asam, ya. Ini sudah disampaikan juga dalam nubuat. Kalau kita perhatikan di dalam Mazmur 69 ayat 22, di sana pemazmur sudah mengungkapkan tentang anggur asam ini. Dan ini digenapi oleh Yesus Kristus ketika ia di kayu salib. Pada saat ia berkata, "Aku haus." Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu menguncukannya ke mulut Yesus. Yesus menggenapkan. Sehingga Yohanes ketika dia mengawali Injil ini, dia mulai dengan Yesus itu adalah firman. Sehingga dalam pasal 1 ayat 1 berkata bahwa firman itu adalah Allah. Ya, kalau kita melihat di dalam pasal 1 ayat 1 di sana, Yohanes berkata, "Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah." Ini Yohanes sudah mau memperkenalkan bahwa Yesus Kristus itu adalah anak Allah. Apalagi ketika Yohanes Pembaptis hadir, dia sendiri berkata bahwa inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Di sini Yohanes memberikan penekanan bahwa dari Injil Yohanes ini kita bisa melihat ketika Yesus berkata sudah selesai, artinya dia sudah melaksanakan karya penebusan dan keselamatan bagi manusia yang terbelenggu dalam dosa. Sehingga Yohanes mau meyakinkan bahwa setiap orang harus tetap percaya dan percaya terus bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah. Ini yang ditekankan oleh Yohanes di dalam Injil yang ditulisnya. Kalau kita memperhatikan ketika Yesus berkata sudah selesai, dia sudah melakukan apa yang Allah perintahkan kepadanya. Ketika Allah mengutus Yesus ke dunia ini,
di dalam Injil Yohanes, dia memperkenalkan Yesus ini melalui 7 tanda, 7 ajaran, dan juga 7 pernyataan aku adalah. Itu di dalam pasal 1 sampai pasal 16, itu menceritakan tentang keilahian Kristus. Ya. Yang mana Yohanes berkata bahwa ada 7 tanda. Tanda yang pertama itu, yaitu ketika Yesus mengubah air menjadi anggur. Ini luar biasa, ya. Kalau kita perhatikan di dalam pasal 2, ya. Di dalam pasal 2 di sana, ketika Yesus hadir di pesta perkawinan di Kana. Bahkan kita lihat saja di dalam ayat yang ke-11, Yohanes berkata begini. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Jadi ketika Yohanes memperkenalkan Yesus itu adalah Mesias, anak Allah, itu sudah dinyatakan lewat tanda-tandanya. Ada 7 tanda, tapi saya tidak akan membahas hari ini dari 7 tanda ini, ya. Tapi saya hanya mengutip tanda pertama, yaitu di mana Yesus telah melakukan suatu mujizat. Kuasa Allah telah dinyatakan ketika dia hadir di Kana pada saat pemilik pesta itu sudah kehabisan anggur. Lalu apa yang dilakukan oleh Yesus? Ketika kita lihat di dalam pasal 2 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-7. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isi 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Ayat 8, lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengacap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang yang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa air yang tadi diisi dalam tempayan-tempayan itu sudah diubah oleh Yesus menjadi anggur, dan anggur yang baik. Di sini kita sudah bisa melihat bahwa ada satu tanda yang sudah dilakukan oleh Yesus, bahwa dia adalah anak Allah. Dia adalah Allah. Bahkan ada juga 7 ajaran. Ajaran yang pertama juga dicatat oleh Yohanes, yaitu dalam pasal 3, Yesus berbicara mengajar tentang pembaharuan, yaitu kelahiran baru. Ini ajaran yang sangat luar biasa, ya. Ajaran yang sungguh luar biasa di dalam pasal 3 yang disampaikan oleh Yesus. Jadi kalau kita melihat di dalam pasal 3 ini, di mana Yesus berbicara tentang kelahiran baru. Dalam pasal 3 ayat 3, Yesus menjawab kepada Nikodemus, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Dan ini kalau kita bahas mengenai pembaharuan, mengenai ciptaan baru,
mengenai kelahiran baru. Ya. Ini ajaran yang sangat berbobot dari Yesus. Karena setiap orang untuk melihat atau masuk dalam kerajaan Allah harus dilahirkan kembali. Harus menjadi ciptaan baru. Baru dia bisa melihat kerajaan Allah. Dan hari ini juga kita tidak akan bahas secara keseluruhan tentang ajaran Yesus ini. Tapi setidaknya saya mengutip ini supaya kita tahu bahwa di mana Yohanes mau memperkenalkan Yesus ini adalah Mesias, anak Allah. Bahkan ada juga 7 pernyataan. Dan pernyataan ketika dia berkata, aku adalah. Itu dimulai dari, aku adalah roti hidup. Itu kalau kita perhatikan juga di dalam ayat yang kelima, di mana Yesus juga berbicara di pasal yang kelima, bukan ayat. Ya, di dalam pasal yang kelima, Yesus di sana juga menjelaskan tentang roti. Ya. Ketika Yesus berkata, akulah roti hidup. Itu satu pernyataan. Bahkan dalam pasal 8 ayat 12 pun dia berkata, aku adalah terang dunia. Aku adalah gembala yang baik. Aku adalah pintu. Aku adalah kebangkitan dan hidup. Aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Aku adalah pokok anggur yang benar. Itu pernyataan Yesus. Dia sudah menyatakan diri, aku adalah. Dan Yohanes mencatat ada 7 pernyataan aku adalah inilah. Membuktikan bahwa dialah Allah. Sehingga ketika Yohanes mencatat dari bagian pasal 19 tadi dalam bacaan kita, sudah selesai, itu menunjukkan bahwa Yesus telah menyelesaikan tugasnya, telah melaksanakan karya penebusan Allah dan penyelamatan manusia dari belenggu dosa, terutama dari maut. Karena upah dosa itu adalah maut. Dan Yesus telah menaklukkan maut itu melalui kematian. Sehingga ketika ucapan sudah selesai, inilah yang disebut ucapan kemenangan. Yesus telah menaklukkan kekhawatiran, ketakutan, mungkin juga rasa malu. Sehingga ketika Yohanes mencatat ketika Yesus hadir di pesta di Kana, dia mengubah air menjadi anggur. Di situ menunjukkan bahwa dia telah menaklukkan kekhawatiran dan ketakutan mereka pada saat itu. Ya, bisa kita bayangkan kalau di acara pesta untuk anggur so habis, pasti itu pemilik pesta coba pikir masih ada tamu belum minum anggur so habis, pasti ada kekhawatiran, ada ketakutan di sana. Tapi itu Yesus sudah taklukkan, sehingga mereka tidak menjadi khawatir. Mereka justru bersuka cita karena boleh mendapat anggur yang baik. Bahkan ketika Yesus juga melakukan mujizat-mujizat penyembuhan, ya, ada orang yang buta sejak lahirnya disembuhkan. Ada anak pegawai istana juga disembuhkan, ya, itu di dalam Injil Yohanes ini dicatat semua. Ya.
Bahkan yang lebih luar biasa, orang yang sudah mati dibangkitkan. Ini juga adalah tanda-tanda yang Tuhan Yesus lakukan. Jadi Tuhan Yesus sudah mengerjakan, membuktikan bahwa dia menaklukkan kuasa iblis. Dia menaklukkan kuasa dosa. Dia mengalahkan penderitaan manusia. Baik ketakutan, baik kekhawatiran, baik penyakit ditaklukkan oleh Yesus melalui kematiannya. Karena itu saudara kekasih dalam Yesus Kristus, kita harus tetap percaya. Ketika Yesus berkata sudah selesai, itu sudah membuktikan bahwa dia telah menaklukkan segala dosa, sekalipun maut telah dikalahkan oleh Yesus. Sehingga orang yang percaya kepada Yesus tidak perlu harus takut, tidak perlu harus khawatir, sekalipun maut, karena itu telah dikalahkan oleh Yesus. Sehingga dalam ucapan berkata bahwa sudah selesai, itu membuktikan bahwa ia telah menyelesaikan karya penebusan. Jadi tidak ada lagi korban yang lain. Atau setelah Yesus mati masih ada korban. Tidak ada lagi. Ini sudah korban yang sempurna yang disediakan oleh Allah melalui anaknya yang tunggal. Berdasarkan apa? Berdasarkan kasih dari Allah. Hingga di dalam Yohanes 3 ayat 16 jangan jelas dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini sungguh luar biasa. Sehingga Yohanes mengharapkan agar supaya setiap orang yang percaya untuk tetap percaya terus bahwa Yesus adalah Mesias anak Allah. Yesus yang telah mengalahkan dosa dan maut. Kalau kita perhatikan ketika dia menulis Injil ini, sangat jelas Yohanes mempunyai tujuan. Di dalam pasal 20 ayat 30 sampai dengan 31, kalau kita perhatikan teks ini, memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini, tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup di dalam namanya. Yesus telah mengalahkan bahkan kekhawatiran, dosa, dan maut. Karena itu kita harus tetap percaya. Apalagi sekarang kita diperhadapkan dengan situasi yang mungkin juga mencemaskan, menakutkan, mengkhawatirkan, ya. Karena tentu semua orang khawatir, ya, kalau mati karena penyakit, ya. Apalagi dengan adanya wabah virus corona, kita harus memiliki keyakinan dan kepastian. Kita percaya kalau Tuhan Yesus dapat mengubah air menjadi anggur, berarti kita juga harus percaya Tuhan Yesus bisa mengubah corona menjadi berkat. Tuhan Yesus bisa mengubah kutuk menjadi berkat. Kita harus percaya itu. Sebab kalau kita mau lihat dari sisi positifnya corona, ada. Dari sisi negatif juga ada. Tapi kita harus yakin, dengan adanya corona, ada sisi positifnya yang kita bisa lihat. Keluarga bisa kumpul bersama. Ini sungguh luar biasa. Dalam realitas kehidupan di akhir zaman ini, memang banyak menunjukkan bahwa ada banyak orang tua
yang mungkin tidak bersama-sama dengan anak-anak. Ada bapaknya kemana, ibunya kemana, karena karir dan kesibukan dan yang lain-lain. Tapi dengan adanya corona ini, semuanya kumpul di rumah. Ini satu peringatan juga bagi kita semua. Kita juga harus bersyukur. Dengan adanya corona, orang harus melihat sisi positifnya kalau hal ini diizinkan oleh Tuhan. Melihat ekonomi yang sangat berdampak pada menurunnya. Tapi kita juga harus melihat di sana. Begitu besar anggaran yang digunakan untuk militer, sekarang ini dialihkan untuk kemanusiaan, untuk kesehatan. Bahkan pembangunan apapun yang dilakukan sekarang, semua dananya diarahkan untuk kesehatan. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa manusia, kehidupan manusia itu sangat berharga. Disinilah kita bisa melihat sisi-sisi positif. Bahkan kita tetap percaya, sekalipun diizinkan oleh Tuhan wabah virus corona ini menyebar kemana-mana, tetapi kita harus tetap memiliki iman di dalam Yesus Kristus. Sebagaimana dikatakan oleh Yohanes tadi. Supaya kamu oleh imanmu beroleh hidup di dalam namanya. Jadi kita tetap percaya. Orang yang beriman di dalam Yesus Kristus, artinya orang yang mengasihi Dia, orang yang hatinya melekat kepadanya, pasti ada jaminan, perlindungan, pemeliharaan, penyertaan, pasti menyertai kehidupan setiap orang yang percaya dan tetap memelihara imannya kepada Yesus Kristus. Itu satu jaminan yang disampaikan oleh Yohanes. Jadi dia mengharapkan supaya setiap orang yang percaya terus percaya, dan terus membangun imannya di dalam Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus telah mengalahkan dosa, kekhawatiran, ketakutan, telah dikalahkan oleh Yesus Kristus. Sehingga kita harus tetap percaya kepadanya. Kita harus beriman. Kita juga harus berhikmat. Karena Rasul Paulus di dalam suratnya kepada jemaat di Korintus, kalau kita perhatikan di dalam 1 Korintus pasal yang bukan 1 Korintus, di dalam suratnya kepada jemaat di Efesus, kalau kita melihat di dalam pasal yang kelima, ayat yang ke-15, di sana Paulus berkata begini, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Artinya orang mesti bijaksana, ya. Harus berhikmat dalam menghadapi situasi yang sedang menjadi pergumulan bagi kita semua. Kita tetap yakin bahwa firman Tuhan telah berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami itu pencobaan biasa, tidak melampaui kekuatanmu. Ketika kita jatuh di dalam pencobaan, kasih setia Tuhan akan terus menyertai, sehingga kita boleh diberi jalan keluar untuk dapat menanggungnya. Itu janji Tuhan bagi kita. Sehingga dikala kita diperhadapkan dengan situasi yang ada, Yohanes katakan kita harus tetap percaya bahwa Yesuslah Mesias Anak Allah, dan kita harus tetap beriman di dalam namanya. Itu yang akan
menyertai perjalanan kehidupan kita saat ini, bahkan sampai kepada kekekalannya. Amin, firman Tuhan. Mari kita bersyukur atas kebenaran firman Tuhan ini. Kita berdoa. Puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, oleh karena penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, terlebih khusus sabda-Mu yang boleh melawat kehidupan kami di tengah-tengah kami memperingati kematian Yesus Kristus yang telah menebus kami dari segala dosa, dan kami diberi jalan keselamatan. Karena itu ya Tuhan, kami sungguh meyakini bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, sehingga kami boleh senantiasa hidup di dalam nama-Nya. Di hari ini juga Tuhan, untuk mengenang peristiwa kematian-Mu di kayu salib, Engkau telah mencurahkan darah-Mu, tubuh-Mu telah terpecah-pecah, Engkau mengalami penderitaan untuk mati di kayu salib karena dosa-dosa manusia. Melalui kematian-Mu kami sungguh percaya Engkau telah memberikan kemenangan dan meneguhkan iman kami sebagai orang-orang yang menang di dalam Tuhan. Untuk itu kami akan bersama-sama untuk menikmati perjamuan Tuhan. Karena itu kami mohon Tuhan menyertai. Layakkan kami semua untuk boleh menikmati perjamuan Tuhan ini, di mana kami akan makan roti yang melambangkan tubuh-Mu, dan anggur dalam cawan ini melambangkan darah-Mu yang telah menyucikan dan memeteraikan kami. Karena itu ya Tuhan, kami menyadari akan segala keterbatasan dan kekurangan kami, supaya kami layak untuk menikmati perjamuan Tuhan. Mohon ampun akan segala dosa dan pelanggaran kami, sehingga kami layak dan berkenan untuk menikmati perjamuan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa syukur yang boleh kami naikkan bersama. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa kepada-Mu. Amin. Baik, saat ini kita akan bersama-sama menikmati perjamuan Tuhan. Sebelum kita akan makan roti dan minum anggur dari cawan yang sudah tersedia, tentu Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah masing-masing, untuk mempersiapkannya, apa yang ada di rumah. Kalau tidak ada anggur, gunakan air juga bisa. Dan kalau tidak ada roti, bisa juga gunakan cookies apa saja yang ada di rumah. Yang penting tidak mengurangi penghayatan dari kematian Kristus. Karena itu saya harapkan untuk semua jemaat GKII Misi Manado dan Jemaat Pospi Papua, supaya saat ini mempersiapkan hati untuk kita bersama-sama menikmati perjamuan Tuhan. Sebelum kita akan makan roti dan minum cawan ini, kita perlu mendengarkan penjelasan dari firman Tuhan di dalam surat Paulus kepada jemaat di Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-27 sampai dengan ayat 29.
Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat kita mempersiapkan diri kita untuk mengambil roti dan cawan, mari kita menyanyikan satu pujian di dalam Kemenangan Iman 48. Bait yang pertama saja, Kemenangan Iman nomor 48, bait yang pertama, Yesus mencurahkan darahnya, tercurah darah Tuhanku. Tercurah darah Tuhanku di bukit Golgota, yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya, terhapus dosanya, terhapus dosanya. Yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya. Jemaat yang dikasihi dalam Yesus Kristus, ambillah roti dan cawan yang sudah disiapkan. Kita akan ikuti secara bersama-sama berdasarkan firman Allah. Roti dipegang di tangan kanan dan diangkat sedikit lebih tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Makanlah di dalam nama Yesus Kristus. Dan sesudah itu ia mengucapkan, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku." Minumlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita berdoa syukur, kita mendengar teks firman Tuhan dalam pasal 11 dari
surat 1 Korintus ayat yang ke-26. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, oleh karena kasih setiamu yang senantiasa menuntun kehidupan kami. Terlebih pada hari ini Tuhan, kami boleh makan roti dan minum cawan untuk mengingatkan kembali akan peristiwa karya penebusan kami dari dosa dan pelanggaran, bahkan maut. Dan saat ini Tuhan, kami boleh menikmati roti dan cawan anggur ini. Kami sungguh percaya ini akan terus meneguhkan kami, karena kami sungguh percaya bahwa kematian di kayu salib-Mu adalah kemenangan bagi kami semua dan kemuliaan bagi Allah. Karena itu ya Tuhan, biarlah melalui perjamuan Tuhan ini, kami terus memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang yang kedua kali. Kami juga bersyukur dengan kehidupan jemaat GKII Misi Manado dan jemaat Pos PI Pakoa. Biarlah kiranya Tuhan terus menyertai dan memberkati, anugerahkan sukacita iman. Engkau terus menuntun, bahkan melindungi di saat menghadapi situasi dunia yang ada, wabah virus corona yang sedang menyebar. Tapi sebagai anak-anak Tuhan, kami sungguh percaya sesuai janji firman-Mu. Karena ketika kami percaya bahwa Engkau bisa mengubah kutuk menjadi berkat, karena itu kami juga sungguh yakin ketika Engkau mengizinkan wabah virus corona ini menyebar, kami percaya di balik semua ini ada maksud Tuhan yang terbaik. Karena itu kami sangat bersyukur Tuhan. Namun dalam menghadapi situasi ini, mohon Tuhan berikan kekuatan dan kemampuan, terlebih hikmat Tuhan untuk menyertai kehidupan kami semua Tuhan, dimanapun kami berada, baik di rumah maupun di tempat pekerjaan. Biarlah kiranya berkat perlindungan Tuhan akan terus menaungi kami, sehingga kami percaya ketika kami ada di dalam perlindungan-Mu, kami boleh melewati pergumulan wabah virus corona ini. Karena itu ya Tuhan, biarlah kiranya Engkau terus menyertai dan memberkati jemaat GKI Misi Manado dan juga jemaat Pos PI Pakoa. Berkati juga hamba-Mu yang menggembalakan jemaat, Bapak Richard Tumilaan Tuhan, bersama dengan Ibu Siane yang sedang menggembalakan jemaat GKI Misi Manado dan Pos PI Pakoa. Tuhan anugerahkan selalu kesehatan, kekuatan, terlebih hikmat Tuhan, sehingga di dalam masa-masa pergumulan ini hamba-Mu ini senantiasa ada di dalam penyertaan dan perlindungan. Berkati juga keluarga, anak-anak cucu yang ada, sehingga mereka semua juga ada di dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Berkati juga staf majelis pengurus yang ada,
Tuhan terus berkati, sehingga mereka semua juga ada di dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah berkat firman-Mu, bahkan juga pelayanan perjamuan Tuhan. Semuanya boleh berlangsung dengan baik di dalam pertolongan dan tuntunan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, saat ini kita akan mengakhiri ibadah memperingati kematian Yesus Kristus. Kita berdiri semua dan kita menyanyi satu pujian penutup, Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Ia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tiada kasih seperti kasih. Bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah serta terimalah berkat Tuhan. Allah adalah sumber segala kasih karunia yang telah memanggilmu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal. Allah akan melengkapi engkau, meneguhkan engkau, menguatkan engkau, dan mengokohkan engkau untuk menuntun engkau dalam hidupmu serta tugas dan kerjamu, melimpahkan berkat-berkat rohani serta berkat-berkat jasmani dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Mari kita berkata amin. Demikianlah ibadah memperingati perjamuan, memperingati kematian Yesus Kristus telah selesai dan diserahkan kepada gembala. Shalom. Puji Tuhan, kita telah mengikuti ibadah memperingati kematian Tuhan Yesus, sekaligus telah mengikuti perjamuan. Tuhan Yesus berkati Bapak Pendeta Daniel Boroto STH dalam tugas pengembangan pelayanan yang Tuhan percayakan. Tuhan Yesus berkati kita sekalian. Saat ini kita akan ikuti pengumuman. Yang pertama, kita berdoa terus bagi pemerintah kita, bagi para tokoh agama, dalam upaya kerja keras mereka memutus mata rantai virus corona ini di Indonesia. Kita juga diingatkan untuk kita tetap dalam kondisi yang baik. Mari kita makan yang baik agar supaya daya tahan tubuh kita tetap kuat. Dan jangan lupa cuci tangan. Saudara keluar rumah, masuk ke rumah, cuci tangan. Dan hindari kerumunan
lebih dari 10 orang. Jaga jarak, ya. Sebagaimana anjuran pemerintah untuk kita senantiasa menjaga jarak. Kita juga berdoa terus bagi para petugas yang ada di garis terdepan dari upaya menyelesaikan penyebaran virus corona ini. Bagi para dokter, perawat, tentara, polisi, maupun petugas-petugas di perhubungan udara, laut, dan darat. Tuhan berkati mereka, Tuhan lindungi mereka, agar supaya mereka boleh sukses dalam mereka menjalankan tugas dan pekerjaan mereka. Selamat memperingati hari kematian Tuhan Yesus yang telah membawa kita pada jalan kelepasan untuk masuk dalam anugerah Allah. Jangan lupa hari Minggu tanggal 12 ibadah Paskah, ibadah memperingati hari kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Selamat pagi.